sahabat cerdas dimanapun berada yang tetap setia mendengarkan radio Suara Maluku Cerdas. Masih dengan program Kue Lempar Belajar, Kakak Senda akan menemani sahabat cerdas dalam program Kue Lempar Belajar. Mari kita belajar bersama. Dan kita sudah selesai dengan program acara dengan mata pelajaran sejarah, dan kita akan lanjutkan dengan mata pelajaran matematika untuk kelas 11. Kelas 12 yang akan disampaikan oleh Pak Elik Hatu dari SMA PGRI 1 Ambon. Dan ini masih lanjutan dari materi kemarin tentang dimensi 3. Oke sahabat cerdas, jangan lupa untuk siapkan kertas, alat tulis untuk mencatat hal-hal yang akan disampaikan oleh Pak Elik di saat ini. Oke sahabat cerdas, kita langsung saja untuk memulai pembelajaran di hari ini bersama Bapak Erlik, dan silakan Pak Erlik. Oke sahabat cerdas dimanapun berada, terkhususnya sahabat cerdas yang duduk pada bangku kelas 12 jenjang SMA. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di minggu kemarin, di mana kita sudah belajar tentang dimensi 3 dan kita sudah mengenal beberapa benda yang berada pada dimensi 3 atau yang biasa disebut dengan benda ruang. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang menggambar dan menghitung jarak dalam ruang, sahabat cerdas. Oke, jarak dua objek dalam dimensi 3 itu adalah jarak terpendek yang ditarik dari kedua objek itu, sahabat cerdas. Nah, yang pertama kita akan melihat yaitu jarak titik dan titik. Nah, jadi untuk jarak titik dan titik ini bisa sahabat cerdas melihat ada dua buah titik A dan titik B, di mana jaraknya itu adalah panjang ruas garis AB. Nah, panjang ruasnya bisa sahabat cerdas melihat itu digambarkan dengan garis yang putus-putus. Jadi garis putus-putus ini merupakan panjang ruas garis AB dan sekaligus merupakan jarak dari titik A ke titik B, sahabat cerdas. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat cerdas, kita bisa langsung aja lihat contoh soal berikut ini. Nah, ini soal yang pertama. Pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm terdapat titik P di tengah AB. Tentukan jarak titik G ke titik P. Sekali lagi sahabat cerdas, pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm terdapat titik P di tengah AB. Tentukan jarak titik G ke titik P. Nah, sahabat cerdas, untuk menyelesaikan soal seperti ini, sahabat cerdas harus men-sketsa dulu gambar kubusnya. Nah, jadi kira-kira kalau kita men-sketsa atau kita menggambarkan kubusnya, sahabat cerdas, bisa sahabat cerdas melihat ini adalah sketsa dari soal di atas. Jadi kita punya kubus ABCDEFGH, sahabat cerdas, di mana kubus ini dia memiliki rusuk yang panjangnya 8 cm. Jadi kalau sahabat cerdas lihat, minggu lalu kita sudah menjelaskan bahwa rusuk dari sebuah kubus itu semuanya sama panjang. Jadi ini bisa kita tulis rusuk dari kubus ABCD itu 8 cm. Nah, rusuknya semuanya sama panjang, sahabat cerdas. Jadi panjang AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan AD, begitu juga sama dengan EF, FG, GH, dan selanjutnya. Dan kita sudah tahu jumlah rusuk pada kubus itu jumlahnya ada 12 buah. Nah, jadi jika sahabat cerdas memperhatikan sketsa gambarnya ini, titik P ini merupakan titik yang berada pada garis AB. Dia berada tepat di tengah garis AB. Jadi dia membagi garis AB menjadi dua bagian yang sama panjang, sahabat cerdas. Jadi jika sahabat cerdas melihat rusuk AB panjangnya 4 cm,
Maka jika titik P-nya berada di tengah garis AB, maka panjang AB ini akan sama dengan 4 cm, dan panjang PB ini juga panjangnya sama dengan 4 cm, karena dia membagi garis AB menjadi dua bagian yang sama panjang. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, jika sahabat cerdas melihat gambarnya, dimintakan untuk kita menghitung jarak titik G ke titik P. Jadi ini kita punya titik G-nya di sini. Jika kita tarik garisnya, jika lihat sahabat cerdas bisa melihat, nah ini merupakan jarak dari titik G ke titik P. Jarak inilah yang akan kita tentukan berapa panjangnya berdasarkan keterangan soal, di mana panjang rusuknya diketahui 8 cm. Nah, jika sahabat cerdas memperhatikan, ini ada garis bantu yang dibuat, yaitu garis diagonal BG. Bisa sahabat cerdas lihat, ini garis diagonal BG. Dan jika sahabat cerdas melihat sekilas dari garis bantu ini, lalu Bapak menarik garis lagi dari titik P ke titik B, maka sekilas akan terlihat sebuah segitiga, yaitu segitiga PBG. Sekali lagi sahabat cerdas, jika kita menarik garis dari P ke B, lalu kita menambah garis diagonal BG, maka kita akan melihat sekilas gambar satu buah segitiga, yaitu segitiga PBG. Dengan demikian sahabat cerdas, untuk menyelesaikan soal ini, sahabat cerdas bisa melihat di sini kita panjang PB-nya itu yang tadi sudah dijelaskan, itu adalah setengah dari panjang PB. Jadi panjang PB itu akan sama dengan 4 cm, dapatnya dari setengah dikali 8. Jadi kita dapat panjang PB-nya 4 cm, atau kita bagi dua, ruas garis AB menjadi dua bagian yang sama panjang, sehingga panjang PB-nya 4 cm. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, ini panjang BG ini kita bisa mencari dengan teorema Pitagoras yang sudah kita bahas minggu lalu, di mana didapat dari panjang akar dari BC kuadrat. Bisa sahabat cerdas lihat, BC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. Nah, itu juga kalau sahabat cerdas memperhatikan, itu garis yang dibuat warna kuning ini membentuklah sebuah segitiga siku BCG. Nah, di mana BG ini merupakan garis diagonal atau juga bisa disebut sisi miring dari segitiga BCG. Sehingga panjang BG-nya bisa dihitung dengan rumus BG sama dengan akar dari BC kuadrat tambah CG kuadrat. Nah, nilainya itu akan sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. BG-nya akan sama dengan akar 128, nilainya sama dengan 8 akar 2. Nah, minggu lalu juga kita sudah memberikan rumus untuk BG itu sendiri atau garis diagonal itu nilainya sama dengan R akar 2. Jadi jika rusuknya diketahui, kita bisa menuliskan rumusnya R akar 2. Jadi panjang rusuknya 8, maka garis atau diagonal sisinya akan sama dengan 8 akar 2. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita sudah punya panjang PB-nya 4, lalu kita sudah punya panjang BG-nya itu 8 akar 2. Nah, selanjutnya kita sudah bisa mencari panjang PG sahabat cerdas. Nah, di mana panjang PG ini, jika sahabat cerdas melihat sekilas gambar segitiga PBG, maka PG ini merupakan garis miring atau sisi miring dari segitiga PBG. Sekali lagi sahabat cerdas, jika sahabat cerdas memperhatikan gambar segitiga PBG, maka
garis PG ini merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku PBG. Otomatis sahabat cerdas, kita bisa menghitung panjang PG ini dengan menggunakan teorema Pythagoras juga sahabat cerdas, di mana PG-nya itu akan sama dengan akar dari PB kuadrat ditambah BG dipangkatkan 2. Nah, inilah teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga PBG. Nah, selanjutnya sahabat cerdas bisa memasukkan nilai-nilainya, yaitu sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 8 akar 2 dipangkatkan 2. Nah, jadi kita bisa 8 akar 2 dipangkatkan 2 sahabat cerdas. Nah, jadi ini adalah rumus yang digunakan untuk kita menghitung jarak dari titik G ke titik P, sehingga kita bisa menyelesaikan panjang PG-nya. Akan kita dapat hasilnya sahabat cerdas. Nah, ini rumusnya, maka PG-nya akan sama dengan PB kuadrat tambah BG kuadrat. Maka PG akan sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 8 akar 2 dikuadratkan akan sama dengan 16 ditambah dengan 128, itu nilainya sama dengan akar 144, dan akar dari 144 itu sama dengan 12 cm. Jadi jarak titik G ke titik P itu adalah 12 cm. Oke sahabat cerdas, itu adalah bagaimana kita menentukan jarak dari titik ke titik. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita akan melihat jarak dari titik dan garis. Nah, jadi jika sahabat cerdas memperhatikan gambar, ini ada gambar di samping, di mana gambar di samping ini ada titik A dan kemudian ada ruas garis G. Nah, di mana jarak antara titik A dan ruas garis G itu adalah panjang ruas garis AA1. Nah, AA1 di mana A1 ini merupakan proyeksi A pada garis G. Jadi dia tegak lurus pada garis G, sehingga jarak dari titik A ke titik G merupakan panjang ruas garis AA1, di mana panjang ruas garisnya itu digambarkan dengan garis putus-putus. Bisa sahabat cerdas melihat gambarnya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk lebih jelasnya sahabat cerdas, kita bisa lihat contoh soal berikut ini untuk menentukan jarak titik dan garis. Oke, di mana pada kubus ABCDEFGH sahabat cerdas dengan rusuk 6 cm, kita diminta tentukanlah jarak titik B ke garis EG. Nah, berarti seperti soal yang sebelumnya sahabat cerdas, untuk menyelesaikan soal ini kita harus mensketsa terlebih dahulu gambar kubusnya dengan panjang rusuknya 6 cm. Nah, jadi ini kita punya gambar sketsa, bisa sahabat cerdas lihat, di mana sketsa dari gambar ini sahabat cerdas, kita punya panjang rusuknya itu sama dengan 6 cm. Lalu jika sahabat cerdas melihat yang di soal dimintakan menentukan
panjang garis B panjang jarak titik B ke garis EG. Nah, jika sahabat cerdas melihat ini adalah garis EG-nya. Nah, EG-nya. Lalu jika sahabat cerdas melihat juga ini ada garis bantu tambahan, yaitu garis diagonal sisi HF, dan titik perpotongan kedua diagonal sisi ini adalah titik P, dan sehingga kita bisa menarik satu garis lurus, yaitu dari titik P ke titik B yang merupakan jarak titik B ke ruas garis EG, karena titik P ini merupakan bagian dari ruas garis EG. Nah, sehingga jika sahabat cerdas lihat ini juga ada dibuat dua buah garis bantu juga, ada garis diagonal EB dan diagonal BG. Nah, kita bisa menyelesaikan soal ini sahabat cerdas, di mana jika kita melihat penyelesaian untuk soal ini, garis EG itu merupakan garis diagonal sisi, sehingga kita sudah diberikan rumus untuk diagonal sisi, itu rumusnya adalah R akar 2, maka diagonal sisi yang digambar ini panjangnya itu akan sama dengan 6 akar 2. Jadi diagonal sisi dari kubus ini nilainya itu adalah 6 akar 2. Jadi ini 6 akar 2, diagonal sisi BG juga 6 akar 2. Begitu juga dengan diagonal EG ini 6 akar 2, dan titik P ini membagi diagonal garis EG ini menjadi dua bagian yang sama besar, sehingga jika kita membagi diagonal EG, panjang EP-nya itu akan sama dengan 3 akar 2. Begitu juga panjang PG-nya itu juga akan sama dengan 3 akar 2. Sehingga jika keduanya dijumlahkan itu akan sama dengan 6 akar 2 sahabat cerdas. Nah, jadi inilah langkah untuk menyelesaikan soal ini. Maka untuk menghitung panjang EP kita sudah dapat nilainya adalah 3 akar 2. Dan sahabat cerdas bisa melihat sebuah segitiga siku-siku yang terbentuk, di mana segitiga itu adalah segitiga EPB, dan garis EB ini merupakan sisi miring dari segitiga EPB, dan kita sudah mengetahui dua garis, yaitu yang pertama garis EB itu panjangnya, atau garis BE itu panjangnya 6 akar 2, dan garis EP itu panjangnya adalah 3 akar 2. Nah, selanjutnya sahabat cerdas bisa menghitung jarak dari titik B ke garis EG itu dengan menggunakan teorema Pythagoras, di mana garis PB atau BP ini merupakan jarak dari titik B ke ruas garis EG. Nah, maka teorema Pythagoras yang berlaku adalah BP akan sama dengan BE kuadrat kurang EP kuadrat. Itu akan sama dengan, kita masukkan nilai-nilainya, BE nya itu sama dengan 6 akar 2 dipangkatkan 2, dan EP kuadrat itu adalah 3 akar 2 dipangkatkan 2. Selanjutnya panjang BP itu akan sama dengan akar dari 72, 6 akar 2 dipangkatkan 2 hasilnya 72, dan 3 akar 2 dipangkatkan 2 hasilnya itu 18. Maka 72 dikurangi 18 hasilnya 54, dan panjang akar dari 54 itu akan sama dengan 3 akar 6. Jadi panjang garis BP nya itu adalah 3 akar 6 cm. Sehingga kesimpulannya jarak titik B ke garis EG itu adalah 3 akar 6 cm. Jadi panjang garis PB ini itu adalah 3 akar 6 sahabat cerdas. Oke sahabat cerdas, itu adalah bagaimana kita menyelesaikan
soal yang berhubungan dengan jarak dari titik ke ruas garis. Nah, kita lihat soal berikutnya sahabat cerdas. Nah, ini juga ada soal di mana pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuknya 6 cm, tentukanlah jarak titik C ke garis AG. Nah, sahabat cerdas, kita akan lihat sama-sama bagaimana kita menyelesaikan soal ini. Jadi sekali lagi, untuk menyelesaikan soal dimensi 3 ini, sahabat cerdas harus men-sketsa dulu gambarnya agar kita bisa melihat gambarnya bentuknya seperti apa dan kita bisa menentukan rumus yang berlaku untuk menyelesaikan soal dimensi 3 tersebut. Nah, oke, sahabat cerdas, kira-kira untuk soalnya itu gambarnya seperti ini. Jadi kita punya kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan keterangan tadi, soalnya panjang rusuknya itu adalah 6 cm. Sehingga jika sahabat cerdas melihat ini ada panjang ruas garis AG, dan AG ini merupakan diagonal ruang sahabat cerdas. Sekali lagi sahabat cerdas, panjang ruas garis AG ini merupakan di garis diagonal ruang. Nah, ini ruas garis AG. Maka untuk menentukan panjang diagonal ruangnya sahabat cerdas, kita sudah diberikan rumusnya bahwa diagonal ruang itu panjangnya itu sama dengan rusuk akar 3. Nah, maka tadi kita sudah tahu bahwa rusuknya 6 cm, maka panjang ruas garis AG itu sendiri akan sama dengan 6 akar 3 cm. Nah, yang berikut sahabat cerdas, dimintakan adalah kita menentukan jarak titik C ke garis AG. Nah, jika sahabat cerdas melihat ini titik C-nya di sini, sehingga jika kita menarik satu garis lurus, nah, maka garis lurus ini atau ruas garis PC ini atau CP ini merupakan jarak dari titik C ke titik P. Nah, secara utuh sahabat cerdas akan melihat ada garis bantu yang dibuat, ini garis diagonal AC, begitu juga ini adalah rusuk GC. Maka secara sahabat cerdas bisa melihat secara gambar akan terlihatlah sebuah segitiga besar, yaitu segitiga ACG. Nah, maka yang berlaku pada kubus ini sahabat cerdas, nah, kita sudah punya AC-nya itu sama dengan 6 akar 2 karena merupakan diagonal sisi sahabat cerdas. Jadi AC ini adalah 6 akar 2. Lalu kita punya rusuk CG juga sama dengan 6 cm karena panjang rusuk kubus semuanya sama panjang, dan kita punya panjang AG-nya itu akan sama dengan 6 akar 3. Maka sahabat cerdas bisa melihat ini adalah rumus yang berlaku pada segitiga ACG, yaitu dimana luasnya akan sama dengan yang pertama sahabat cerdas, kita sudah tahu luas segitiga itu didapat dari 1/2 alas kali tinggi. Jika sahabat cerdasnya melihat gambarnya seperti ini, maka alasnya itu bisa berupa garis AC dan tingginya berupa ruas garis CG. Dan rumus yang berlaku adalah 1/2 AC dikali CG. Nah, sehingga kita masukkan nilai-nilainya sahabat cerdas, 1/2 dikali 6 akar 2 dikali 6, kita akan mendapatkan hasilnya itu adalah 18 akar 2 sahabat cerdas. Nah, jika itu kita melihat gambarnya seperti begini sahabat cerdas. Tetapi jika sahabat cerdas melihat gambar segitiga ACG dari sisi yang lain, maka akan kelihatan bahwa CP ini merupakan tinggi dari segitiga ACG dan alasnya itu adalah ruas garis AG.
Sekali lagi sahabat cerdas, jika sahabat cerdas melihat segitiga ini dari sisi yang lain, maka CP ini kita bisa asumsikan dia sebagai tinggi dari segitiga ACG, dan AG ini merupakan alas dari segitiga ACG. Sehingga kita juga bisa menghitung luas segitiganya dengan rumus, yaitu 1/2 dikali alasnya AG dikali dengan tingginya CP. Nah, ini adalah cara untuk kita dapat menghitung jarak dari titik C ke titik P. Sehingga kita masukkan nilai-nilainya, 1/2 dikali 6 akar 3, AG-nya panjangnya 6 akar 3 dikali CP. Nah, sahabat cerdas, nilai CP ini kita belum ketahui sahabat cerdas, karena CP ini merupakan jarak dari titik C ke ruas garis AG. Nah, CP ini yang nanti kita akan hitung panjangnya itu sama dengan berapa. Sehingga sahabat cerdas, luas segitiga yang dari sisi yang berikutnya ini kita akan dapat luasnya adalah 1/2 dikali 6 akar 3 dikali CP, itu adalah sama dengan 3 akar 3 CP. Nah, jadi ini sahabat cerdas bisa melihat persamaan pertamanya adalah luas sama dengan 18 akar 2, dan persamaan keduanya adalah luas sama dengan 3 akar 3 CP. Nah, dari dua persamaan ini sahabat cerdas, maka kita bisa memperoleh 3 akar 3 CP itu sama dengan 18 akar 2. Maka CP-nya akan sama dengan 18 akar 2 per 3 akar 3. Nah, sahabat cerdas, sudah diajarkan bahwa dalam sebuah pecahan tidak boleh ada penyebut yang berbentuk akar, sehingga kita bisa merasionalkan penyebutnya dengan mengalihkan dengan akar 3 per akar 3. Maka kita akan dapat hasilnya 18 akar 2 dikali akar 3 itu akan sama dengan 18 akar 6 dibagi 9. 9 dapatnya dari 3 akar 3 dikali akar 3. Maka CP-nya itu akan sama dengan 2 akar 6 cm. Maka kesimpulannya sahabat cerdas, jarak dari titik C ke garis AG yang merupakan ruas garis CP itu panjangnya atau jaraknya adalah 2 akar 6 cm. Oke sahabat cerdas, itu adalah bagaimana kita menyelesaikan soal yang tadi. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, ini ada satu soal lagi untuk tentang jarak dari titik ke ruas garis, di mana diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 8 cm. Nah, jarak titik B, tentukanlah jarak titik B ke garis AC. Nah, itu kita menentukannya jaraknya itu seperti apa. Nah, kita sketsa dulu juga gambarnya sahabat cerdas. Nah, ini sahabat cerdas bisa melihat, perhatikan sketsa gambar berikut ini. Ini sebuah kubus panjang rusuknya 8 cm. Lalu sahabat cerdas bisa melihat ini adalah ruas garis HC, di mana ruas garis HC ini kita merupakan diagonal sisi dari kubus ABCDEFGH. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, jika sahabat cerdas memperhatikan ada gambar segitiga HCB, sehingga sahabat cerdas jika kita keluarkan gambar segitiga ini, nah ini gambar segitiganya sahabat cerdas, maka sahabat cerdas dari sketsa ini kita bisa melihat garis yang tegak lurus dari titik B ke titik atau garis HC itu merupakan rusuk BC. Nah, jika sahabat cerdas melihat ini rusuk BC ini merupakan garis yang tegak lurus dengan ruas garis HC, dan kita bisa menentukan jarak dari titik B ke titik HC dengan menggunakan rumus, yaitu kita mengambil panjang rusuk BC, karena panjang rusuk BC ini sama dengan jarak dari titik B ke C. Dan jika sahabat cerdas memperhatikan, kita sudah bisa menentukan jarak dari titik B ke garis HC itu adalah 8 cm. Karena tadi diketahui panjang rusuk dari
kubus ABCDEFGH itu adalah 8 cm dan seluruh panjang rusuknya itu semuanya sama panjang, sehingga jarak dari titik B ke garis AC yang merupakan rusuk BC itu jaraknya adalah 8 cm. Oke sahabat cerdas, dari 3 contoh soal dari jarak titik ke ruas garis itu sahabat cerdas bisa melihat cara pengerjaannya berbeda-beda tergantung dari situasi kita mensketsa gambarnya, dan kita bisa melihat kira-kira rumus apa atau teorema apa yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan jarak dari titik ke ruas garis. Oke, yang berikut sahabat cerdas, kita akan melihat jarak antara titik dan bidang sahabat cerdas. Nah, untuk jarak antara titik dan bidang ini kita bisa lihat gambarnya. Kita mempunyai sebuah bidang V dan kita punya titik A diproyeksikan ke bidang V dengan titik A1, maka jarak dari titik A ke bidang V ini adalah panjang ruas garis AA1 yang digambarkan secara garis putus-putus sahabat cerdas. Dan dia tegak lurus dengan bidang V ini. Sehingga jika biasanya kita kalau mau menentukan jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang, itu biasanya kita harus menentukan jaraknya yang tegak lurus. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat cerdas, kita bisa lihat contoh soal berikut. Pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm terdapat titik P di tengah-tengah AE. Tentukanlah jarak titik P ke bidang BDHF. Nah, sahabat cerdas, kita sketsa dulu gambar kubusnya. Nah, kira-kira ini gambar kubusnya. Nah, sehingga jika sahabat cerdas memperhatikan, ini keterangannya, kita punya garis AE, nah ruas garis AE, lalu titik P ini merupakan titik yang membagi ruas garis. Jadi titik P nya ini merupakan titik yang membagi ruas garis AE ini menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu garis AP dan garis PE sahabat cerdas. Sehingga sahabat cerdas, jika kita mau menentukan, ya sahabat cerdas bisa memperhatikan bidang BDHF nya. Ini adalah bidang BDHF nya sahabat cerdas. Kita bisa lihat bidang BDHF nya yang digambarkan dengan garis berwarna kuning ini adalah merupakan bidang BDHF. Dan sahabat cerdas bisa melihat bahwa garis yang berwarna biru ini merupakan jarak dari titik P ke bidang BDHF. Nah, sahabat cerdas, jika kita melihat sekilas, maka untuk menyelesaikan soal ini itu panjang PR, jika sahabat cerdas melihat, merupakan setengah dari panjang PQ sahabat cerdas. Dan PQ ini dia sejajar dengan diagonal EG dan diagonal AC, di mana kita sudah tahu jika rusuk kubusnya itu 6 cm, maka diagonal sisi EG itu akan sama dengan 6/2, karena rumusnya adalah rusuk akar 2. Sehingga jika kita mau menentukan panjang garis PR ini atau jarak dari titik P ke bidang BDHF ini, itu kita bisa menghitungnya dengan rumus 1/2 dikali EG sama dengan 1/2 dikali 6/2. Maka PR nya akan sama dengan 3/2.
Kesimpulannya, jarak dari titik P ke bidang BDHF ini itu sama dengan 3/2 cm. Nah, sahabat cerdas, itu adalah bagaimana kita menentukan jarak dari titik P ke bidang BDHF. Oke sahabat cerdas, selanjutnya kita lihat soal yang berikutnya, di mana pada kubus ABCDEFGH rusuk 6 cm, tentukanlah jarak titik C ke bidang BDG. Nah, kita sketsa lagi sahabat cerdas. Ini adalah sketsa gambarnya. Kita punya bidang BDG ini. Jika sahabat cerdas melihat, bidang BDG ini merupakan gambar dari sebuah segitiga sahabat cerdas. Nah, ini adalah gambarnya. Jika sahabat cerdas melihat gambarnya, BDG-nya merupakan sebuah segitiga. Nah, dari gambar ini kita diminta menentukan jarak dari titik C. Nah, ini titik C-nya ke bidang BDG. Jika sahabat cerdas melihat, maka gambarnya itu merupakan ruas garis CQ. Nah, ruas garis CQ ini yang akan kita hitung panjangnya berapa, dan itu merupakan jarak dari titik C ke bidang BDG. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita bisa menghitungnya dengan seperti berikut ini. Nah, untuk CG-nya 6 cm sahabat cerdas, maka PC-nya sahabat cerdas bisa lihat, PC-nya itu sama dengan 1/2 AC. Jadi jika kita lihat sekilas sahabat cerdas, panjang PC-nya ini adalah setengah dari panjang diagonal sisi AC, sehingga 1/2 dikali 6/2, panjang PC-nya itu sama dengan 3/2 cm. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita sudah mengetahui panjang PC-nya itu 3/2, maka jika sahabat cerdas melihat sekilas, kita bisa menghitung panjang PG. Ini panjang PG-nya yang merupakan tinggi dari segitiga BDG ini. Kita bisa menggunakan bantuan rumus Pythagoras yang berlaku pada segitiga PCG, yaitu rumusnya adalah PC akar dari PC kuadrat ditambah CG kuadrat itu sama dengan, tadi kita sudah dapat PC-nya 3/2 dikuadratkan ditambah CG ini merupakan rusuk kubus yang diketahui rusuknya 6 cm, maka 3/2 ditambah 6 kuadrat itu nilainya sama dengan 54. Akar dari 54 itu panjang PG-nya sama dengan 3/6 cm. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, maka pada segitiga PCG ini berlakulah teori luasnya adalah 1/2 PC dikali dengan CG. Jika kita lihat dari sisinya ini, maka 1/2 dikali 3/2 dikali 6, maka luas yang pertama kita dapat hasilnya adalah 9/2. Nah, ini kita tuliskan sebagai nilai persamaan pertama. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, yang berikutnya kita juga bisa menghitung luasnya dengan rumus 1/2 dikali PG dikali QC, dimana kita sudah dapat tadi panjang PG-nya 3/6, maka 1/2 dikali 3/6 dikali QC. QC ini akan kita hitung jaraknya dari titik C ke bidang BDG, sehingga kita akan dapat persamaan kedua, yaitu luasnya sama dengan 3/6/2 QC. Nah, selanjutnya dari persamaan 1 dan 2, maka diperoleh hasilnya 3/6/2 QC sama dengan 9/2. QC-nya itu akan sama dengan 18/2 per 3/6, lalu dikali dengan akar 6/6. Karena penyebutnya ada bentuk akar, maka kita kalikan dengan akar 6/6. Maka kita akan dapat hasilnya 18/2 dikali
akar 6, hasilnya 18 akar 12. Lalu 3 akar 6 dikali akar 6 itu hasilnya 18. Maka 18 akar 12 dibagi 18 dapat akar 12, atau sama dengan 2 akar 3 cm. Jadi itu adalah panjang QC nya, sehingga jarak dari titik C ke bidang BDG itu jaraknya adalah 2 akar 3 cm. Oke sahabat cerdas, itu adalah jarak dari titik ke bidang. Selanjutnya kita akan melihat jarak antara dua garis sejajar dan jarak antara dua garis bersilangan. Nah, ini sahabat cerdas bisa lihat teoremanya, di mana ada dua buah garis. Yang pertama untuk dua garis sejajar, garis G dan garis L ini merupakan garis yang sejajar, dan titik A dan titik A1 ini jika kita proyeksikan dia dengan garis putus-putus ini, maka garis putus-putus ini merupakan jarak antara garis G dan garis L, sahabat cerdas. Nah, sedangkan untuk jarak dua garis bersilangan, sahabat cerdas bisa melihat jarak antara garis G dan garis L yang bersilangan ini, jika kita proyeksikan dia untuk titik A dan titik A1, maka garis putus-putus ini merupakan jarak antara garis G dan garis L yang saling bersilangan. Nah, sahabat cerdas, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh soal berikut. Nah, ini contoh soalnya. Pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm, tentukanlah jarak garis AB ke garis HG. Nah, sekali lagi kita sketsa dulu gambarnya, sahabat cerdas. Nah, ini gambarnya. Jika sahabat cerdas memperhatikan gambarnya, maka kita lihat kita dimintakan menentukan jarak garis AB. Ini garis AB-nya, sahabat cerdas, ke garis HG. Nah, ini garis HG-nya, sahabat cerdas. Nah, jika kita melihat sekilas, maka AB dan HG ini merupakan dua garis yang saling sejajar. Jadi AB dan HG ini merupakan dua garis yang saling sejajar. Sehingga jika kita mau menghitung panjang atau jarak dari garis AB ke garis HG ini, sahabat cerdas, kita bisa menarik satu buah garis diagonal sisi. Jika sahabat cerdas melihat garisnya, nah ini garis AH ini bisa kita tarik, dan AH ini merupakan diagonal sisi dari kubus ABCDEFGH. Maka untuk menghitung jarak dari garis AB ke garis HG ini, kita akan bisa menghitungnya dengan merupakan jarak AB dan HG itu adalah garis AH. Dan jika kita ketahui rusuk kubusnya 8 cm, sahabat cerdas, maka garis AH yang merupakan garis diagonal sisi itu akan panjangnya sama dengan 8 akar 2 cm. Jadi kesimpulannya, jarak garis AB dan jarak garis HG panjangnya adalah 8 akar 2 cm. Nah, yang berikut, sahabat cerdas, kita punya soal yang kedua. Pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 10 cm, tentukanlah jarak garis AH ke garis FC. Nah, kita bisa lihat ini sketsa gambarnya, di mana garis AH-nya ini, sahabat cerdas, ini garis AH-nya, dan garis FC-nya. Nah, jika sahabat cerdas melihat kedua garis ini merupakan garis yang saling bersilangan, maka kita bisa menghitung
jarak dari garis AH ke garis FC, jika sahabat cerdas melihat jaraknya merupakan ruas garis PQ sahabat cerdas. Jika sahabat cerdas melihat jaraknya merupakan jarak PQ, dan PQ ini dia sejajar dengan AB, dia juga sejajar dengan CD yang merupakan rusuk kubus. Sehingga untuk kita menentukan jarak dari garis AH ke garis FC itu dia merupakan panjang rusuk AB dan jaraknya itu sama dengan 10 cm. Jadi itu sahabat cerdas untuk menentukan jarak dua garis yang sejajar dan jarak dua garis yang bersilangan. Oke sahabat cerdas, selanjutnya kita akan melihat bagian berikutnya, yaitu jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Nah, kita lihat ini kita punya garis AG dan bidang V, dan garis AG, garis G dan bidang V ini saling sejajar, sehingga jika sahabat cerdas memperhatikan titik A dan titik A1 yang merupakan proyeksi dari titik A, garis putus-putus ini merupakan jarak dari bidang F ke garis G yang keduanya sejajar. Nah, supaya lebih jelas sahabat cerdas, kita lihat contoh soalnya. Pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm, tentukanlah jarak garis ADHE dan bidang BCGF. Nah, kita sketsakan gambarnya sahabat cerdas. Maka sahabat cerdas, jika kita lihat gambarnya, jarak ADHE dan BCGF itu akan sama dengan AB. Nah, jadi jika kita lihat sahabat cerdas, ini adalah bidang ADHE yang digambarkan dengan garis berwarna kuning. Nah, sahabat cerdas bisa melihat bidang ADHE ini digambarkan dengan garis berwarna kuning, dan bidang BCGF ini digambarkan dengan garis berwarna biru. Nah, sahabat cerdas, maka jarak dari ADHE, bidang ADHE ke bidang BCGF merupakan rusuk kubus AB yang digambarkan dengan garis berwarna merah. Nah, maka kita sudah tahu rusuk dari kubus itu adalah 8 cm, maka jarak bidang ADHE ke bidang BCGF itu akan sama dengan 8 cm. Jadi itu sahabat cerdas untuk menentukan jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Nah, yang berikut sahabat cerdas, kita punya soal untuk jarak antara dua bidang yang sejajar, di mana kita punya bidang V dan bidang W, di mana pada bidang V ada titik A dan pada bidang W ada proyeksi titik A1. Nah, garis putus-putusnya merupakan jarak antara bidang V ke bidang W yang saling sejajar. Kita lihat contoh soalnya sahabat cerdas. Nah, pada kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm dimintakan untuk menentukan jarak bidang BDG dan bidang AFH. Nah, sahabat cerdas, jika kita sketsakan gambarnya, nah ini gambarnya sahabat cerdas. Nah, bidang BDG ini yang digambarkan dengan garis berwarna pink, ini adalah bidang BDG, dan bidang AFH itu digambarkan dengan garis berwarna biru sahabat cerdas. Sahabat cerdas bisa melihatnya. Nah, jika sahabat cerdas melihat
untuk menentukan panjang atau jarak antara kedua bidang ini, maka ada dua titik, yaitu titik PQ yang digambarkan dengan ruas garis PQ yang berwarna kuning. Itu adalah merupakan jarak dari bidang BDG ke bidang AFH. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sahabat cerdas bisa melihat bahwa panjang garis EC ini itu merupakan garis diagonal ruang. Dan jika sahabat cerdas melihat gambarnya, maka gambar garis EC ini telah dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, sehingga untuk menentukan panjang atau jarak dari bidang AFH ke bidang BDG, kita bisa menghitungnya dengan rumus 1/3 dikali dengan dikali dengan diagonal ruang EC, yaitu 1/3 dikali dengan 6/3. Karena rusuknya 6 cm, maka diagonal ruangnya adalah 6/3. Maka kita akan memperoleh hasilnya 1/3 dikali 6/3, itu dapatnya sama dengan 2/3 cm. Jadi jarak antara bidang BDG dan bidang AFH itu adalah 2/3 cm. Oke sahabat cerdas, itu adalah bagaimana kita menentukan atau menghitung jarak dalam ruang. Nah, selanjutnya sahabat cerdas, kita punya soal latihan yang bisa sahabat cerdas kerjakan di rumah. Ini ada 2 soal yang diberikan. Nah, soal yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm, M adalah titik tengah EH, tentukan jarak titik M ke garis AG. Dan yang kedua sahabat cerdas, diketahui kubus ABCD dengan panjang rusuk A cm, tentukanlah jarak titik E ke bidang diagonal BDAE. Oke sahabat cerdas, demikian pembelajaran kita di hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dengan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Oke sahabat cerdas, itu dia pembelajaran matematika dimensi 3 kelas 12 yang disampaikan oleh Pak Erlik Hatu. Semoga dapat bermanfaat dan sahabat cerdas bisa mengerjakan soal latihan yang telah diberikan. Dan sahabat cerdas, bagi sahabat cerdas yang tidak sempat untuk menyaksikan siaran di hari ini, sahabat cerdas bisa kunjungi channel YouTube BTKI Maluku untuk kembali menonton pembelajaran yang telah disampaikan di hari ini. Oke sahabat cerdas, jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan istirahat dulu sebentar dan akan ada lanjutan program Kasana Budaya yang akan disampaikan oleh Kakak Budi. Dan kita sudah selesai dengan pembelajaran di hari ini. Kakak Senda akan pamit dari sahabat cerdas. Ini dia satu lagu terakhir dari Naura Setinggi Langit. Salam Maluku Cerdas, Amato.